Kalau Muhammad berada dalam keraguan-raguan, kepada siapakah dia disuruh bertanya? Itu pelajaran untuk umatnya, bukan untuk Nabi Muhammad. Tetapi mukhotobnya Berat. mukhotobnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi itu pelajaran yang nantinya untuk umatnya Nabi Muhammad. Salah satu contoh gini, Coba kamu sebutkan dulu rukun iman, coba. Ngapain kamu ngerti saya seperti itu? Karena kamu tidak percaya kepada rukun iman yang kau ucapkan itu. Betul tidak? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Percaya. Iya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Baik. Oke. Kalau dari nama Anda ini tokoh dakwah, berarti saya anggap Anda ini memang orang yang ngerti agama Islam. Silakan, apa gerangan tujuan Anda naik kemari dan mau membuktikan kesalahan apa? Silakan. Saya ingin membuktikan kesalahan tentang keimanan Kristen yang mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan. Silakan. Baik. Sebelum saya buktikan, coba tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut Kristen. Mana buktinya? Secara logika. Tunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam agama Kristen secara logika. Ya, karena seluruh orang Kristen diwajibkan untuk mentaati, mengikuti apapun yang Yesus katakan. Berarti kalau perkara yang diwajibkan oleh Yesus, berarti Yesus mesti Tuhan. Perkara yang maksudnya gimana sih? Contoh pertanyaan begini. Anda ini, apa buktinya bahwa Yesus itu Tuhan di dalam agama Kristen bagi orang Kristen? Kan itu. Jawaban saya, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dalam agama Kristen, karena kalau Yesus berkata, wajib orang Kristen untuk mematuhinya. Kalau misalnya Yesus berkata orang Kristen tidak mematuhinya, berarti Yesus bukan Tuhannya orang Kristen. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Allah berkata, wajib nggak orang Islam mematuhinya? Ulangi. Kalau Allah berkata, memerintah, maka orang Islam wajib tidak untuk mematuhi perkataan Allah atau perintah Allah itu? Belum tentu. Berarti kalau Allah berfirman jangan mencuri, berarti orang Islam tidak perlu mentaatinya ya? Begini, karena dalam Islam perintah Allah itu ada kalanya perintah itu nanti hukumnya mubah, boleh. Ada perintah nanti hukumnya wajib. Contoh, kulu washrobu. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, makanlah dan minumlah. Itu adalah perintah. Tetapi hukum makan dan minum itu tidak dihukumi sebagai wajib, tetapi hukumnya mubah. Oke, kalau perintah berarti tidak wajib ya? Tidak semua perintah itu mesti mengandung kewajiban. Tidak semua perintah mengandung kewajiban. Contoh satu perintah yang tidak wajib dilaksanakan. Ya seperti tadi, kulu washrobu. Bahasa Indonesia saja. Anda cari, makanlah dan minumlah kata Allah dalam Al-Quran. Nah itu hukum dan makan minum dalam Islam itu tidak wajib. Berarti orang Islam ketika disuruh makan dan minum berarti tidak makan dan minum. Makan ketika lapar dan itu pun tidak wajib. Boleh makan, boleh tidak. Makanlah, minumlah, boleh makan, tidak makan. Berarti setiap Allah berfirman, memerintah, berarti tidak wajib ditaati ya? Bahasanya jangan setiap. Karena nanti dalam bahasa Arab. Oke, kita kasih contoh. Baik, kita kasih contoh. Tunggu dulu. Gimana? Perintah contoh. Perintah yang
perintah yang wajib seperti sholat. Allah memerintahkan sholat itu wajib. Allah memerintahkan minum itu tidak menjadi wajib, tetapi menjadi hukum mubah. Rasulullah, baiklah, saya turuti. Tunggu dulu. Ada perintah Rasulullah, nanti hukumnya menjadi wajib, ada juga hukumnya menjadi sunnah. Contoh, Rasulullah mengatakan seperti ini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu ini adalah fi'il amar, atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Kata Rasulullah, sholatlah seperti sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Nah, itu wajib, dan kita tidak boleh merubah sebagaimana ajarannya Rasulullah, seperti itu. Ke situ ya, fokus ke situ. Baik. Nah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Artinya sholatnya kaum muslimin harus sama seperti sholatnya Muhammad, betul? Ya. Oke. Di dalam sholat kalian, kalian mengucapkan yang namanya tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Di dalam kata-kata tersebut, kalian berkata, "Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Betul? Salah. Coba ulang gimana? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, tidak ya ayyuhan nabiyyu. Baik. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, betul? Ya. Artinya? Assalamu alaika, keselamatan alaika atas engkau. Engkau wahai Nabi. Siapa di situ sang Nabi itu? Nabi Muhammad. Oke. Apakah Muhammad ketika dia sholat dia berkata seperti itu? Apakah Nabi Muhammad berkata seperti itu? Iya, mesti. Oke. Waktu dia berkata, "Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi," maksudnya Muhammad. Dia ngomong sama siapa? Begini. Sebentar gini Bang. Pelan dulu Bang. Pelan. Anda kan berkata bahwasanya Muhammad memerintah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Dan Anda katakan itu wajib, betul? Nah, kalian saya lihat waktu sholat berkata, "Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi," maksudnya Nabi Muhammad. Apakah Muhammad juga berkata, "Salam sejahtera kepada engkau wahai Muhammad"? Nabi Muhammad yang memerintahkan bersolawat. Bukan, dianya sholat begitu nggak waktu dia sholat? Enggak, itulah. Loh. Katanya sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat, gimana? Sebentar. Pelan-pelan Bang ya, toko dakwah. Sebentar Bang, biar kita diskusinya enak Bang. Anda di situ. Bang, biar kita enak diskusinya. Tenang dulu Bang. Tenang ya. Tunggu dulu. Tadi Anda berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Nah, berarti umat muslim itu sholatnya meniru yang dilakukan Muhammad. Nah, apakah Muhammad waktu sholat bilang begini, "Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi Muhammad"? Apakah dia ngomong sama dirinya sendiri? Ya tidak juga seperti itu. Berarti dia tidak sholat secara demikian. Jangan dipotong dulu. Jangan. Kamu paham nggak? Ketika kita melihat, antara mendengar sama melihat itu beda. Kalau nanti itu berupa bacaan, maka nanti dihukumi sebagai pendengaran. Tetapi ketika yang dilihat itu berarti gerakan. Berarti kita tidak boleh menambah rokaat di situ dan tidak boleh mengurangi rokaat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bacaannya sama nggak dengan Muhammad? Bacaannya, Nabi Muhammad bersolawat kepada dirinya tentunya tidak menggunakan Assalamu alaika. Oke, berarti sholat kalian beda dengan sholatnya Muhammad? Sama. Loh, sama, tadi katanya beda. Ucapan, berarti Muhammad tidak mengucapkan Assalamu alaika ya Nabi? Coba, kalau Bang, Anda sedikit memang... Bang ya, Bang, sebentar Bang. Apakah Muhammad, sedikit Bang, tenang Bang ya. Apakah Muhammad mengucapkan Assalamu alaika ya ayuhan Nabi? Enggak. Tidak. Kalian mengucapkan itu enggak? Iya. Berarti sholatnya Muhammad dengan sholatnya Anda beda, betul? Sama. Kok bisa sama, orang yang diucapkan berbeda? Shollu kama ra'aitumuni, itu melihat. Yang namanya melihat berarti itu berdasarkan gerakan. Iya, berarti ucapannya beda, betul?
sekarang Sebentar ucapan bang, itu gerakannya sama. bukan. Sebentar bang, tenang satu-satu bang. Gerakannya Iya, Anda iya, iya. maksud, berarti ucapannya beda. Ngerti rukun enggak? Kamu ngerti rukun apa enggak? Ini loh, dalam Bang, sholat. tenang bang ya. Ingatkan dulu. Pertanyaan Makanya, saya bukan gerakan. Gerakannya nanti dulu bang. Ucapannya beda nggak? ucapannya ada yang beda. Beda. Berarti sholatnya Muhammad, yang diucapkan Muhammad waktu sholat, tidak sama dengan yang diucapkan kaum muslimin sekarang ketika sholat. Betul? Kok tidak sama loh? Tadi Yang katanya dimaksud tidak hadis gimana? sama. Astaga. Yang dimaksud hadis. Yang dimaksud hadis tersebut apa? Dari segi gerakan atau dari segi ucapan? Sedangkan dalam Bang. Ucapan bang. Ucapan. Sallu kama ra'aitumuni, seperti halnya kamu melihat. Oke, berarti ucapannya Kamu beda kan kan? nggak paham? Nah, nanti ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li itu adalah gerakan, rukun qauli adalah ucapan. Nah, sekarang sholat itu adalah pekerjaan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Seperti itu. Baik, berarti gerakannya Anda katakan sama, tapi posisi dari gerakannya sama, tapi kata-kata yang diucapkan beda. Ya. Oke, berarti apa yang diucapkan Muhammad ketika sholat tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika sholat. Kepada Nabi sama nabinya jelas beda. Jelas beda. Berarti Muhammad sholatnya tidak sama ucapannya dengan apa yang sholatnya diucapkan oleh umat muslim, ya? Dari segi sholawat beda. Baik, beda. Sekarang gerakannya. Kita lihat gerakannya. Apakah gerakannya sama? Perhatikan. Antar mazhab itu tidak sama gerakannya. Kita lihat posisi takbiratul ihram. Perhatikan. Posisi takbiratul ihram. Tenang bang, tenang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Perhatikan, mazhab Syafi'i. Kemudian ini mazhab apalagi beda kan? Beda. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang Hambali berbeda lagi. Hanafi berbeda lagi. Berbeda. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda jujur mengakui bahwa gerakan sholat di dalam mazhab Islam juga berbeda? Di dalam mazhab itu namanya ikhtilaf. Iya, beda nggak bang? Beda. Beda. Tadi Anda bilang sama. Sekarang gerakannya saja beda. Itu pertanda Anda tidak mengerti apa itu ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf bang? Nah, sekarang sebentar, diartikan dulu bang, biar umat ngerti. Anda kan tokoh dakwah nih. Apa arti ikhtilaf? Ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat ulama, perselisihan, betul, dalam mengkaji hadis, Berarti ada yang takbiratul ihramnya begini, ada yang takbiratul ihramnya begini, betul? Iya. Artinya orang yang ingin mencontoh Muhammad tidak sama gerakannya, yang mana yang betul menurut mazhab A, yang benar begini, menurut mazhab yang betul begitu. Artinya baik gerakan sholat, baik ucapan sholat, kalian tidak ada yang sama dengan Muhammad. Tunggu dulu. Itu para ulama berbeda pendapat, itu tidak ada yang menyalahkan satu sama lain. Tidak ada yang menyalahkan. Coba, tidak ada bukti bahwa ulama tersebut menyalahkan gerakan kamu salah, tidak. Tetapi menurut pendapat saya, menurut hadis yang saya baca, ada gerakan seperti ini, inti dari gerakan tersebut adalah mengangkat kedua tangan. Karena Rasulullah ketika nanti bertakbir, ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini. Beda-beda. Baik. Pertanyaan saya, betul tidak antar mazhab itu berbeda pendapat? Saya terangkan dulu terkait takbir. Takbir mengangkat tangan itu adalah hukumnya sunnah dan bukan kewajiban. Yang wajib itu mengucapkan, sehingga takbir
adalah rukun qauli, rukun Bang, termasuk ucapan. kalau Yang kita wajib mau itu jujur-jujuran ya Bang ya. Allahu Akbar. Bang, Bukan kalau seperti kita ininya. baik, kalau kita mau jujur-jujuran ya Bang ya. Abang Ya. jujur aja lah. Masalah kunut atau tidak kunut aja sampai sekarang itu kalian ribut gak kelar-kelar. Enggak ada yang ribut. Enggak ada yang ribut. Astaga, Kunut itu, Anda seorang munafik. Bagaimana Anda mengatakan Yang masalah mana kunut? maksudnya? Bang, kunut subuh wajib atau tidak? Loh. Kunut subuh wajib atau tidak? Sunnah. Sunnah. Kan oke, Anda tahu tidak bahwa di lapangan orang ribut masalah kunut? Ribut nggak? Enggak. Ah. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Sungguh dusta yang nyata. Coba, mana buktinya? Mana buktinya orang Islam ribut gara-gara kunut? Mana buktinya? Lo. Mana? Kalau kamu, ini ada karena ada sebuah hadis. Gini aja lah, kita kasih satu contoh ya. Kita kan kembali ke pertanyaan Ya. awal tadi mengenai Yesus Dulu. Tuhan Berarti dan Allah ini, Tuhan. Begini. Yang Anda bahas, tunggu dulu. Yang Anda bahas berarti ini keluar dari konteks rukun sholat. Yang Anda bahas adalah sunnahnya sholat. Sedangkan hadis masalah shollu kama ra'aitumuni usolli ini berkaitan dengan rukun sholat. Di mana Tadi katanya keseluruhan sholat. Terus habis itu cuman gerakan. Sekarang berubah lagi bukan gerakan. Rukun lah. Dari tadi saya mengatakan, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada yang tidak boleh dirubah ini adalah dari segi rukunnya. Masalah nanti perbedaan pendapat itu nanti banyaknya di perkhilafan pada kesunahan saja. Iya, artinya semua serba khilaf, ikhtilaf. Semua serba selip. Sekarang saya tanya, kenapa logika Anda? Sebentar gini, pertanyaan saya begini. Apa bedanya gini? Apa bedanya tangan begini dengan tangan begini? Tidak ada bedanya. Iya, maksudnya gimana? Maksud gini, sebentar. Bang, tenang Bang. Tenang Bang, gini loh. Biar enak kita diskusinya tenang ya. Gini. Rukunnya itu adalah membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar itu yang rukun qauli. Kalau seperti ini, andai kan tidak begini saja, sholatnya sah. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda gambar. Saya balikkan kamera saya. Ya. Pertanyaan saya. Kenapa posisi tangan seperti ini? Biar ngapa? Kalau tidak seperti ini, apakah doanya tidak diterima? Berarti ini luar dari pembahasan. Iya, pertanyaan saya begini. Di dalam iman kami, sebentar Bang, kita kan mau diskusi lintas iman Bang. Dengar dulu, tenang. Tidak saya terima karena ini tenang sudah Bang, keluar dari sabar pembahasan. Bang, tenang Bang, tenang. Berarti ini namanya keluar dari pembahasan. Yang kita bahas adalah rukun sholat, sedangkan Anda dari tadi ngotot tentang sunnahnya sholat. Bang, masalah sholat, sebentar. Masalah sholat. Tidak dikerjakan iya. Loh, baik, bisa saya gantian? Dikerjakan iya, tidak dikerjakan iya. Oke, bisa saya gantian? Bisa gantian? Masalah sholat Bang, dari A sampai Z, kalian ini nggak ngerti kenapa kalian sholat dan kalian nggak ngerti gerakan sholat. Apa buktinya? Ngerti. Oke, kalau Anda ngerti apa itu sholat, kalau Anda mengerti asal-usul sholat, pertanyaan saya, kenapa tangannya harus begini? Terus? Ya, kenapa kok harus begini ngadep Allah, kok tangannya begini, biar ngapa? Pertanyaan saya, kenapa Anda ingin menjebak saya sebagai orang Islam supaya saya ragu dengan keislaman saya? Ini buktinya bahwa kalian tidak mengerti apa itu sholat dan kenapa itu sholat. Kalau berarti Anda tidak konsisten dengan apa yang Anda bahas. Yang kita bahas adalah rukun sholat, bukan sunnah sholat. Makanya dikelarkan dulu masalah rukunnya, baru nanti lari kepada sunnahnya. Pertanyaan saya sekarang, apakah sholat wajib berbahasa Arab? Apakah sholat wajib berbahasa Arab? Anda saja tidak mengerti kenapa Yesus itu disalib di tiang dan hanya pakai sempak saja.
Nah, pertanyaan sudah mulai kemana-mana nih. Kemana-mana nih pertanyaan nih. Karena Anda Pertanyaan mulai, saya tanya kepada Anda. Kenapa kenapa Muhammad di dalam kubur dan cuma pakai kain kafan saja? Karena Anda memulai duluan. Perkara yang tidak saya bahas, Anda bahas. Anda ini menanyakan sesuatu yang nggak ada relevansinya dengan apa yang saya tanyakan. Pertanyaan saya begini. Anda kan membuat klaim satu-satu dulu, Bang. Kalau kita ngomong bareng-bareng ini siapa yang mau didengar? Kita ngomong satu-satu gantian. Udah selesai ngomongnya? Saya kan ingin menjelaskan tentang rukun sholat yang qauli sama rukun sholat yang fi'li. Tetapi Anda bahas malah sunnah sholat. Berarti yang tidak nyambung dengan pembahasan adalah ya Anda. Udah. Sekarang saya tanya Anda, apakah sholat wajib menggunakan bahasa Arab? Kenapa sholat wajib menggunakan bahasa Arab? Kenapa sholat wajib menggunakan? Karena itu sudah menjadi syarat daripada sholat. Mana? Sholatlah kamu dengan menggunakan bahasa Arab. Mana? Ada nggak ayatnya? Ayatnya itu ketika Nabi sudah menggunakan, ya sudah pakai bahasa Arab. Mana ayatnya? Sholatlah kamu pakai bahasa Arab. Mana? Coba Anda buka di kitab Safinatun Najah. Nanti Anda akan menemukan di sana. Kitab Safin Najah itu kitab apa? Karangan siapa? Kitab fikih. Mana dalilnya dalam Quran? Berimanlah kamu kepada kitab fikih. Mana? Mana dalilnya? Hadis Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Jadi nantinya mana dalilnya suruh beriman kepada kitab hadis? Mana? Al ulama ini dalilnya al ulama. Iya, mana dalilnya? Gini aja dah. Mana lebih tinggi Quran daripada hadis? Mana lebih tinggi Quran daripada hadis? Ulama adalah pewaris daripada Nabi. Jadi kalau kita sudah tidak berjumpa dengan Nabi, maka yang kita ikuti adalah ulama. Dan ulama yang mengarang kitab itu tidak akan lepas dari penafsiran Al-Quran ataupun hadis. Dan mereka lebih unggul daripada kita. Baik, pertanyaan saya. Apakah ada di dalam Quran suruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Apa? Menurut Al-Quran, kitab yang harus diimani itu adalah kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Yang wajib diimani. Berarti Anda ngerti makna daripada iman? Jangan bahas kemana-mana dulu, Bang. Nanti lari kita kemana-mana. Pertanyaan saya, menurut kitab, Bang, kalau Anda bicara, saya bicara, siapa yang mau kita dengar? Iya, makanya kita berbicara gantian, Bang. Supaya Anda tidak memelesetkan pemahaman Islam, makanya saya tanya, Anda bahas iman, apakah Anda sudah mengerti apa itu iman? Iman menurut Anda dengan iman menurut kami tentu berbeda. Yang menjadi fokus, Bang. Anda membahas imannya Islam. Otomatis sebelum Anda membahas tentang keimanan Islam. Oke, apa itu imannya Islam? Silakan. Jelaskan apa itu imannya Islam. Imannya Islam. Berarti Anda yang tanya nggak tahu berarti iman. Bang, iman di Islam sama iman di Kristen itu nggak sama. Saya tidak membahas mengenai iman. Yang saya bahas adalah menurut Al-Quran, Bang, menurut Al-Quran, kitab manakah yang harus dipercaya dan dijadikan rujukan? Apakah kitab yang datang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Yang dijadikan rujukan? Ya. Baca dari mana jadikan rujukan itu? Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Ya. Karena Anda selalu merujuk kepada kitab karangan ini. Pantesan Anda toko dakwah jualan buku-buku yang datang sesudah Al-Quran. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda ayat Quran. Nih ya. Nih. Saya tunjukkan. Mana? Kita buka di dalam Quran surat Al-Maidah. Bentar ya. Ya, baca ya. Ya, sabar ya.
Ya, siap. Surat Al-Maidah ayat 46 ya. Saya balikkan dulu kamera saya, Bang. Ya, silakan. Oke. Betul ya, surat Al-Maidah ayat 46? Ya. Oke. Apa Bahasa dikatakan rujukannya di mana? sini? Apa dikatakan di sini? Dan Hmm. kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi menurut rujukan yang mana? Oke. Jadi menurut Al-Qur'an, kitab yang wajib kalian percaya, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu Iya. kitab-kitab Injil dan Taurat, betul atau salah? Betul. Betul. Adakah di dalam Quran diperintahkan kalian kepada kitab-kitab yang dikarang para ulama? Coba cari ayat fas'alu ahlan dzikri. Di mana di situ? Coba Anda yang menunjukkan kok jadi saya. Coba. Ini masalahnya saya tidak punya HP 2. Oke, di dalam Quran surat berapa? Coba cari ayat, ketik saja dengan Indonesia, fas'alu ahlan dzikri. Bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli dzikir. Kalau kita tidak mengerti dengan hal agama, maka bertanyalah kepada yang ahlinya. Baik, itu ada di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Saya balikan dulu kamera saya. Nah. Baik, di sini dikatakan, perhatikan. Dan kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Lihat nih, sebelum kamu. Ya. Dan kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Termasuk Nabi Isa itu yang diutus. Baik, saya ikuti dulu ya, saya ikuti. Ya. Dan tiada kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami telah beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Oke. Menurut ayat ini yang berilmu adalah orang-orang yang sebelum Muhammad, betul? Loh. Itu melencengkan makna. Coba saya ulangin lagi, makna. Ayat ini perintah kepada sebentar, Bang. Jangan panik dulu, serius dulu kita, Bang, ya. Ayat ini perintah kepada Muhammad, betul? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Terus. Iya, ayat ini perintah kepada Muhammad, betul? Mana perintahnya? Perhatikan. Kami kata tiada mana? Bang, dengerin saya ngomong. Kami tiada kata perintahnya mana? Ini loh. Jangan lencengkan makna. Oke, kamu di sini siapa? Itu kamu sudah melencengkan makna kitab kami itu. Mana kata perintahnya? Saya sebentar nih, saya tunjuk dulu pakai pulpen saya ya biar enak. Kata perintahnya. Baik. Nah, kamu harus tanggung jawab itu. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Kami di sini siapa? Kami itu Allah untuk memuliakan dirinya sendiri. Oke, kami di sini Allah ya. Tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Sebelum kamu maksudnya siapa di sini? Ya, Nabi Isa termasuknya. Ayat ini diucapkan kepada Nabi Isa atau kepada Muhammad? Kepada Nabi Muhammad. Berarti kamu di sini merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti kami Allah tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki. Dan kami beri wahyu kepada mereka, yaitu orang-orang yang sebelum Muhammad, betul? Ya. Betul? Kami berikan wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Berarti kamu di sini Muhammad, betul? Betul. Nah, berarti Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk bertanya kepada orang berilmu, betul? Itu melencengkan makna. Melencengkan sih? Edis. Fas'alu itu adalah fi'il amar yang jamak
Maka bertanyalah kamu semua ahla dzikri terhadap ahli ilmu. Oke, Itu umum kalau kepada seluruh ketika manusia. Muhammad, sebentar, ketika Muhammad menerima ayat ini, Muhammad suruh tanya siapa? Sahih Bukhari gitu. Muhammad berguru kepada Sahih Bukhari. Muhammad suruh berguru Nabi kepada ulama Muhammad gitu. itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nantinya akan disampaikan kepada Oke, umatnya. sebelum Nabi nanti, Muhammad kalau sebelum tidak nanti, tahu, tunggu dulu. sebelum nanti, sebentar. Nabi Muhammad Waktu ini kita ditujukan tidak kepada sang mengetahui. Nabi, sebentar, Bang. Nabi Muhammad, Waktu ini sebentar dulu, ditujukan sebentar kepada dulu. sang Nabi suruh bertanya kepada Muhammad siapa? Ketika tidak mengetahui itu Nabi Muhammad langsung diajari oleh malaikat Jibril. Oke, Muhammad suruh tanya kepada siapa? Itu kepada Nabi Muhammad atau kepada siapa? Coba. Saya ulang lagi. Kami tiada, Bang, kalau saya ngomong dengar dulu lah, Bang. Kalau saya ngomong dengar dulu, Bang. Ilaihim, tunggu dulu. Setelah ilaihim itu ada wakof, maka fas'alu itu nanti sifatnya umum kepada seluruh manusia. Oke, disuruh bertanya kepada orang berilmu, betul? Iya, seluruh Muhammad manusia disuruh tanya kepada orang berilmu enggak? Mana buktinya kalau Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang berilmu? Perhatikan, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki. Dan kami beri kepada mereka wahyu. Itu adalah bentuk maka tanyakanlah olehmu, mu di sini masih mu yang sama di atas enggak? Bukan, lain. Masa yang di atas ngomongin Muhammad, malah Muhammad yang di bawah, malah mu yang lain? Tunjukkan ayat di atas itu, tunjukkan kepada saya lafaz ayat di atas itu. Ini loh, mu yang di atas kepada Nabi, berarti mu yang di bawah harusnya kepada Nabi juga. Fas'alu itu bentuk jamak. Baik, kita kuatkan dengan ayat ini. Kita kuatkan dengan ayat ini ya. Dengarkan dulu keterangan saya dalam Al-Quran tersebut. Fas'alu di situ adalah bentuk jamak kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat di dalam surat Yunus. Kalau kamu tidak ngerti bahasa Arab, tolong jangan mengarang-arang tentang maknanya dalam bahasa Arab. Kita kuatkan dengan ini ya. Kita kuatkan dengan ini. Surat Yunus ayat 94. Awas sekarang lagi kamu. Baik, kita harus menguatkan dengan ayat Quran yang lain. Ya. Maka jika kamu, sebentar. Maka jika kamu, siapa kamu di sini? Nabi Muhammad. Oke, berada ayatnya di dalam ditunjukkan. Ayatnya ditunjukkan, jangan hanya sekedar maknanya saja. Wa in kunta, ya itu jelas kamu. Oke. Kamu di situ siapa? Nabi Muhammad. Berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum, betul? Sebelum kamu, betul? Ya, betul kamu enggak? Tidak berakal itu. Kamu tidak berakal dalam memaknai, kamu tidak berakal. Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum dirinya, betul? Contohnya? Ya, contohnya adalah orang-orang ahli kitab membaca Taurat dan Injil. Jika dimaknai lurus seperti itu, bagaimana Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, sedangkan jaraknya sangat jauh. Orang-orang yang membaca kitab, bukan kepada Nabi. Gimana sih Anda ini? Setelah Nabi Isa itu ada ratusan tahun tidak ada zamannya Nabi yang disebut dengan ahlul fitrah. Iya, maka yang menjadi pertanyaannya, kalau Muhammad ragu-ragu dia suruh tanya siapa? Malaikat Jibril. Saya bacain lagi. Karena malaikat Jibril. Saya bacain lagi. Kok Jibril? Saya bacain lagi. Anda yang baca. Kalau saya yang baca nanti saya terus yang tahu. Coba Anda yang baca. Baca. Ya. Oke, saya yang baca ya. Saya mau baca Arabnya. Oke, silakan. Coba ya. Fa in kunta apabila ada siapa kamu fi syakkin di dalam sebuah keraguan, mimma dari perkara anzalna yang menurunkan siapa kami ilaika kepadamu, fas'al maka bertanyalah. Alladzina di sini adalah bentuk jamak. Yaqra'una yang membaca alkitab terhadap kitab min qablika dari sebelum kamu. Yang dimaksud fas'al
alladzina yaqra'una. Ini ayatnya beda ya. Yang tadi fas'alu, sekarang fas'al. Ketika fas'al itu adalah bentuk mufrad, sedangkan ketika fas'alu itu bentuknya jamak. Jadi Oke, berarti sebanyak orang, betul? Ditujukan kepada Nabi Muhammad. Berarti banyak orang, betul? Apa? Berarti banyak orang, betul? Kalau fas'al satu orang. Oke, suruh tanya siapa dia? Apanya? Siapanya apa? Muhammad suruh tanya siapa? Dia suruh tanya siapa dia? Anda Muhammad suruh bertanya kepada siapa? Al-Quran hanya sekedar berdasarkan Indonesia, tidak berdasarkan ilmu Al-Quran. Gini saja, saya mau berguru kepada Anda. Kalau Muhammad berada dalam keraguan-raguan, kepada siapakah dia disuruh bertanya? Itu pelajaran untuk umatnya, bukan untuk Nabi Muhammad. Tetapi mukhotobnya berat. Mukhotobnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi itu pelajaran yang nantinya untuk umatnya Nabi Muhammad. Salah satu contoh gini, andaikan ada orang di samping kamu tidak mengerti masalah agama, supaya saya tidak menyakiti orang ini, maka saya kerjasama dengan kamu. Misalkan, kamu seperti, padahal yang saya bicarakan, yang saya maksud adalah coba orang kamu sebutkan dulu rukun iman, coba. Ngapain kamu ngerti saya seperti itu? Karena kamu tidak percaya kepada rukun iman yang kau ucapkan itu. Betul tidak? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Percaya. Oke. Iya.